Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, pagi ini setelah kalian selesai melaksanakan majelis pagi, Ustadz akan melanjutkan dengan morning talk. Nah, hari ini Ustadz akan bercerita tentang sebuah kisah yang sangat inspiratif ya teman-teman. Kisahnya ini dari seorang sahabat Rasulullah SAW, yakni Ali bin Abi Thalib. Nah, bila umat Islam menyebut nama Abi Thalib, biasanya diteruskan dengan karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Sementara para sahabat Nabi yang lain seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab dan seterusnya mendapat tambahan ucapan di belakang namanya dengan radhiyallahu anhu, yang artinya semoga Allah meridhoinya. Nah, menurut sebuah riwayat teman-teman, Ali bin Abi Thalib yang juga menantu Rasulullah ini mendapat keistimewaan seperti itu antara lain karena merupakan sedikit sahabat yang tak pernah menyembah berhala. Ya, jadi sebelum beliau memeluk agama Islam, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ini tidak pernah menyembah berhala. Sementara ada beberapa riwayat lain yang menyebutkan juga selain karena alasan tadi, ya, kenapa Ali bin Abi Thalib dijuluki dengan karamallahu wajhah, ya, juga karena kesetiakawanan beliau dan kepedulian beliau terhadap kaum duafa atau fakir miskin. Nah, tentang kepedulian kepada kaum duafa ini disebutkan pada suatu hari Ali bin Abi Thalib bersama istrinya yakni Fatimah sedang kekurangan makanan. Lalu ia meminta tolong kepada seorang Yahudi agar diberi benang sutra untuk ditenun menjadi kain oleh Fatimah. Maksudnya supaya ia mendapat upah. Demikian Ali bin Abi Thalib dari keluarganya kemudian mampu membeli beberapa mangkok gandum, yang mana gandum ini nanti akan ditumbuk oleh Fatimah untuk dibuatkan roti. Nah, setelah Fatimah mengerjakan benang sutra tadi yang ditenun menjadi kain dan mendapatkan upah dari seorang Yahudi tadi, Fatimah kemudian membuatkan roti. Tapi begitu roti siap, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu rumah mereka. Kemudian setelah pintu itu dibuka, tampak seorang lelaki berada di depan pintu. Assalamualaikum, saya adalah seorang miskin. Berilah saya makanan karena Allah. Kemudian Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang melihat laki-laki itu pun memberinya beberapa potong roti. Nah, tak lama setelah lelaki itu pergi, datang lagi seorang anak yatim yang juga meminta makanan. Nah, kemudian melihat hal itu, ya, sahabat Ali pun kemudian memberi lagi roti itu, roti yang ia punya kepada si anak yatim tadi. Kemudian si anak yatim pun pergi. Nah, ternyata datang lagi teman-teman orang ketiga, yaitu seorang budak tawanan perang. Ia juga meminta makanan. Roti yang tinggal tak seberapa itu pun diberikan sahabat Ali kepada budak tawanan tadi, ya. Jadi sudah 3 orang yang meminta roti kepada sahabat Ali, ya. Padahal roti tadi hendak dimakan oleh keluarganya juga, ya kan, Hasan dan Hussein, cucunya Nabi SAW. Nah, ternyata habislah makanan Ali, tak ada lagi yang tersisa untuk dimakan, ya, untuk dia dan keluarganya. Nah, akhirnya terpaksalah Ali sekeluarga hanya meminum air putih saja, teman-teman. Namun karena Ali bin Abi Thalib sangat merasa kasihan dengan kedua anaknya, ya, ini Hasan dan Hussein, ya, karena Ali melihat mereka begitu lapar dan cuman minum air putih. Akhirnya sahabat Ali pun pergi ke rumah Nabi SAW untuk menyampaikan peristiwa tadi, ya. Akhirnya kata Rasulullah, Ali diberi sebuah keranjang. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Ali pergi ke sebuah pohon kurma yang tak jauh dari rumah beliau. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib menuju ke pohon kurma yang ditunjuk Nabi tadi dan memetik beberapa kurma yang sudah matang. Nah, setiba di rumah, seluruh anggota keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu makan bersama hingga perut mereka kenyang. Nah, teman-teman, dari kisah tadi kita bisa meneladani beberapa karakter yang luar biasa dari seorang sahabat yang memiliki
keimanan dan ketakwaan yang luar biasa kepada Allah ya teman-teman. Bagaimana seorang yang sahabat yang mulia ya rela berbagi makanan dan juga lebih mementingkan urusan orang lain ya, saking baiknya gitu teman-teman ya. Bahkan rela memberikan makanan yang baru saja dimasak kepada orang lain. Nah, ini adalah sifat yang perlu kita teladani ya, teman-teman ananda yang soleh dan soleha, bahwa karakter peduli harus kita tumbuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mencontohkan dan para sahabatnya. Ya, contohnya cerita yang tadi udah Ustadz sampaikan. Nah, itulah kira-kira monitor kita pada pagi hari ini. Semoga bisa menambah motivasi kita untuk berbuat banyak kebaikan di antara sesama, berbagi, peduli ya terhadap teman-teman, peduli terhadap orang tua, peduli terhadap lingkungan. Ya, semoga kita bisa meneladani Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, sekian monitor hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.